Sesar Lembang merupakan patahan sepanjang 30 km dengan kedalaman dangkal yaitu 10 km yang membentang di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat. Sesar yang dapat menyebabkan gempa ini tentunya akan berdampak ke kawasan sekitar sesar lainnya seperti Kota Bandung dan Cimahi. Sebagai antisipasi terjadinya gempa, BMKG telah memasang 6 sensor seismograf pada sesar Lembang yang memonitor aktivitas sesar dan bisa juga dijadikan early warning system. Namun menurut Rahmat Priyono, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, sesar Lembang merupakan sesar aktif yang memiliki potensi gempa maksimum mencapai magnitudo 6,8. Dengan skenario terburuk tersebut, diharapkan pemerintah bersama masyarakat dapat menyiapkan mitigasi. Magnitudo maksimum itu dengan intensitas 6-7 itu mengalami kerusakan sedang sebetulnya. Kerusakan sedang bila mana kalau konstruksi bangunannya itu memenuhi kaidah-kaidah bangunan yang ideal. Artinya ada kolom, ada struktur dan lain sebagainya. Tapi kalau ini tidak ada kolomnya, tentunya bukan kerusakan sedang, tapi kerusakan bangunan sudah roboh dengan guncangan yang 6-7. Adanya potensi gempa sesar Lembang diketahui oleh warga Bandung. Namun banyak yang merasa belum perlu memiliki rumah tahan gempa. Karena lokasi kita di Bandung ya yang gempanya itu memang banyak yang bilang ada patahan-patahan ya yang di bawah laut gitu, di dasar. Cuman untuk sejauh ini sih dirasa belum perlu ya. Kalau diskusi sama suami juga kayaknya belum perlu ya kalau kita pakai yang seperti itu gitu. Cukup yang standar aja, karena yang standar pun sebetulnya kalau baik, fondasinya baik, dilakukan oleh kontraktor yang benar gitu, sebetulnya sudah cukup gitu untuk di Indonesia gitu. Kalau misalnya untuk kerusakannya sih menurut saya masih minor ya, masih tidak terlalu signifikan, jadi tidak perlu ada renovasi maksimal. Kalau untuk pembangunan rumah tahan gempa tentunya masih diperlukan ya apabila dari awal kita membangun rumah. Karena memang itu tadi kita tinggal di kota Bandung, di mana Bandung adalah termasuk ring of fire dari di Indonesia gitu. Menurut ahli struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Iswandi Imran, rumah sudah cukup memiliki ketahanan yang baik terhadap gempa apabila di antara tembokan bata diberi elemen penguat dan dilapisi oleh plester. Biaya untuk struktur itu pun hanya berbeda 10 hingga 15% saja ketimbang tidak menggunakan. Khusus bagian plester dinding untuk daerah yang rawan gempa seperti Bandung, Iswandi menyarankan perbandingan semen dan pasir dengan perbandingan 1 sak semen untuk 3 karung pasir. Sementara untuk daerah yang tidak terlalu rawan gempa, perbandingan itu bisa semakin besar. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, maka rumah lebih rentan roboh apabila ada goncangan. Maka harus disediakan, kita nyebutnya tie element atau kolom praktis atau balok praktis ya. Biasanya setiap jarak 3 meter sampai 4 meter ke arah horizontal, kemudian ke arah vertikal itu 3 meter gitu kan. Ya, nah memang nambah ini biaya kan, nambah balok praktis atau kolom praktis, tapi nggak terlalu besar biayanya kan. Kemudian juga kalau kita bicara bangunan yang lebih baik ya, perilaku terhadap gempanya itu kan juga kita melihat dari apakah massa ya atau berat dari bangunan ini berlebihan apa enggak. Selain itu, Iswandi melanjutkan faktor lain yang mempengaruhi kerentanan rumah terhadap gempa adalah beban atap ataupun lantai atas yang terlalu berat. Jika beban atap dikurangi, kerusakan rumah tidak akan terlalu fatal jika terjadi gempa. Wilam Nasution, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.